Untuk mengukur tingkat kebugaran, pemeriksaan paling akurat adalah pengukuran VO2 max secara langsung. Pada pemeriksaan ini, seseorang akan diminta untuk berolahraga dengan beban yang ditingkatkan secara bertahap hingga maksimal. Volume oksigen yang digunakan oleh seseorang tersebut akan diukur secara langsung melalui sungkup yang dihubungkan dengan alat untuk mengukur volume dan konsentrasi oksigen. Namun, metode ini membutuhkan alat yang rumit, keahlian pemeriksa, dan menimbulkan resiko jika dilakukan pada populasi tertentu. Metode ini hanya dilakukan pada penelitian tertentu. Oleh karena itu, dikembangkanlah beberapa metode pemeriksaan submaksimal yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai VO2 max maupun memperkirakan tingkat kebugaran. Pemeriksaan Harvard Step Up Test merupakan pemeriksaan submaksimal yang dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat kebugaran. Namun, tidak bisa digunakan untuk memperkirakan nilai VO2 max. Karena adanya refleks Hering-Breuer, kita dapat memperkirakan tingkat kebugaran berdasarkan respon peningkatan denyut nadi seseorang saat diberikan beban latihan yang dinaikkan secara bertahap. Peralatan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan Harvard Step Up Test antara lain: pertama, meja setinggi 40 cm untuk naik turun. Kedua, metronom untuk mengatur tempo. Ketiga, stopwatch untuk mencatat waktu. Sebelum dilakukan pemeriksaan, probandus duduk selama 5 menit, kemudian hitung denyut nadi probandus. Siapkan metronom dengan tempo 120 ketukan per menit. Kemudian, jelaskan kepada probandus untuk naik turun bangku mengikuti tempo metronom. Setiap satu gerakan, ikuti satu ketukan metronom. Tidak boleh lebih cepat ataupun lebih lambat dari tempo metronom. Karena satu langkah lengkap memerlukan 4 gerakan, yaitu yang pertama kaki kanan naik, yang kedua kaki kiri naik, yang ketiga kaki kanan turun, yang keempat kaki kiri turun. Maka probandus akan melakukan 30 langkah lengkap naik turun. Persilakan probandus untuk naik turun bangku. Probandus akan naik turun bangku selama maksimal 5 menit. Jika sebelum 5 menit probandus sudah merasa pusing, nyeri dada, atau sudah tidak sanggup mengikuti tempo metronom, hentikan naik turun bangku. Kemudian catat durasi waktu naik turun probandus. Persilakan probandus untuk duduk kembali. Setelah probandus duduk selama 1 menit, hitung denyut nadi probandus selama 30 detik. Saat ini, Anda sudah mendapatkan data berupa durasi naik turun dan denyut nadi probandus. Nah, silahkan masukkan kedua data tersebut ke dalam rumus. Kemudian, nilai kategori indeks kebugaran jasmani probandus. Mudah kan? Selamat mencoba.